Pemirsa, guna mencegah terjadinya gangguan kesehatan akibat tercemar bakteri pasca bencana gempa dan tsunami yang melanda Palu dan Donggala, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan lembaga terkait lainnya terus mengupayakan penyediaan air bersih dan sanitasi di posko-posko pengungsian korban bencana yang tersebar di wilayah Palu dan Donggala. Hal ini menjadi perhatian pemerintah, di samping mengupayakan evakuasi korban bencana karena minimnya sarana air bersih dan sanitasi yang dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan para pengungsi. Dan tsunami yang melanda wilayah Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah pada akhir September lalu, ribuan warga terdampak bencana masih menempati posko-posko pengungsian yang disediakan pemerintah baik daerah maupun pusat. Di tengah situasi tersebut, kebutuhan air bersih dan sanitasi menjadi permasalahan utama selain tempat tinggal dan kebutuhan lainnya. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan lembaga terkait lainnya terus berupaya untuk menyediakan air bersih dan sarana MCK di posko-posko pengungsian. Diperkirakan kebutuhan fasilitas MCK untuk seluruh wilayah yang menjadi titik pengungsian mencapai sekitar 1.200 toilet darurat. Pemenuhan kedua sarana vital tersebut hingga kini terus dilakukan hingga kebutuhan air bersih dan sarana MCK benar-benar tercukupi. Hal itu dikemukakan Menteri Kesehatan Nila Muluk di sela acara penganugerahan penghargaan STBM berkelanjutan Eka Pratama pada 1 provinsi dan 23 kabupaten di ruang Sulawesi Gedung Sujudi Kementerian Kesehatan Jakarta. Menurut Menkes, di tengah kondisi bencana, permasalahan kesehatan bisa muncul kapan saja, di mana salah satunya disebabkan oleh kurang tersedianya sarana air bersih dan sanitasi. Mengejar, membantu, termasuk juga Kementerian Kesehatan dengan termasuk membuat PU, membuat jamanisasi dan sebagainya. Kelihatannya kecil, tapi itu hal yang besar yang akan bisa berdampak luar biasa nantinya. Sudah kena bencana, nanti kena kejadian luar biasa, itu yang kita hindari. Kalau perilaku mereka yang terdampak, bagaimana? Ya itu, kalau kita sediakan, seperti contoh di Lombok, kita sudah lakukan, mereka tentu mereka mau dalam hal ini, ya. Sementara itu, untuk alasan kesehatan dan kelangsungan hidup para pengungsi, saat ini proses evakuasi terhadap jenazah korban bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala disepakati untuk dihentikan. Keputusan ini juga tentunya sudah mendapatkan izin dari pemuka agama dan juga tokoh masyarakat setempat. Jenazah korban yang belum terevakuasi nantinya akan ditimbun dengan tanah, sementara keluarga korban diminta untuk ikhlas. Dari Jakarta, Juli Suharto dan Ketut Sumadiase melaporkan.